Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Ibranda dengan NIM 442021 Abu Bakar Sidik 442021 015, Dimas Hadi 442021 014, dan Dimas Arta dengan NIM 442021 018. Di sini kami akan memaparkan presentasi komoditas ikan bandeng. Budidaya ikan bandeng bisa menggunakan metode budidaya secara tradisional, metode progresif, metode modular, dan metode penebaran berganda. Dari berbagai metode ikan bandeng tersebut, untuk cara budidaya pun terbilang sama, yakni meliputi pemilihan lokasi, persiapan tambak, penebaran ikan, perawatan, sama pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit, pemberian pakan tambahan, hingga mempertahankan kualitas air. Ikan bandeng hidup di air payau yang merupakan habitat aslinya. Habitat bandeng yang khusus ini membuat sedikit repot para peternak bandeng yang tinggal jauh dari pantai. Namun, kehadiran ikan bandeng air tawar membuat pemeliharaan dan perawatannya menjadi lebih mudah. Paling tidak, cara memelihara ikan bandeng air tawar mirip dengan memelihara ikan tawar jenis lain seperti ikan gurame, ikan nila, dan lainnya. Cara budidaya ikan bandeng. Yang pertama, kolam ikan. Seperti halnya memelihara ikan jenis lain, persiapan pertama adalah menyiapkan beberapa hal. Pertama, pilih lokasi terbaik untuk pembuatan kolam. Kedua, kedalaman kolam. Tidak perlu terlalu dalam. Air yang digunakan dapat air tanah atau air sungai yang tidak tercemar. 4. Luas kolam harus sesuai dengan jumlah ikan bandeng yang akan dipelihara. Dan ingat, jika ukuran kolam terlalu kecil dengan jumlah ikan, maka pertumbuhan ikan tidak akan optimal. 5. Sebelum ikan dimasukkan ke dalam kolam, sebaiknya tanah di kolam digaruk dahulu agar plankton alami dapat tumbuh sebagai makanan ikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Hadi. Selanjutnya, 2. Cara pemijahan ikan bandeng. Cara memilih induk bandeng unggul. Ciri-ciri induk ikan bandeng unggul untuk pemijahan bisa dilihat dari bentuk fisik dan gerak-gerik ikan itu sendiri. Tandanya kira-kira seperti berikut. 1. Bentuk ikan normal. Perbandingan panjang dan berat badan ideal. Ukuran kepala ikan relatif kecil. 3. Susunan sisik teratur. Licin mengkilat, tidak ada luka pada sisi ikan. 4. Gerakan lincah dan normal, tidak terlihat sakit. 5. Umur antara 4-5 tahun. Merangsang induk bandeng. Kematangan gonad induk ikan bandeng dapat dipercepat dengan penggunaan hormone LHRH, luteinizing hormone releasing hormone. Cara pemberian bisa melalui suntikan. Merangsang induk bisa kita lakukan pada kolam khusus pematangan induk. Teknik pemijahan ikan bandeng. Pemijahan adalah pencampuran induk jantan dan betina yang telah matang sel sperma dan telur. Pemijahan ikan bandeng dilakukan pada kolam khusus pemijahan. Kolam khusus pemijahan tentu sudah lengkap dengan segala peralatan seperti kakaban dan pemerhatian khusus air. Induk ikan dimasukkan ke dalam kolam pada sore hari. Setelah berada dalam air, biasanya perkawinan terjadi pada malam hari.
Sel sperma akan membuahi sel telur karena sistem pembuahan ikan terjadi di luar tubuh. Setelah ada tanda-tanda membuahi sel telur, induk ikan segera pindah ke kolam lain. Merawat benih bandeng. Langkah terakhir dari cara pembenihan ikan bandeng yaitu merawat benih ikan. Setelah umur 9 hari, larva ikan pindahkan ke dalam pemeliharaan benih. Dalam kolam ini, beri larva pakan alami berupa plankton. Lakukan perawatan intensif setiap hari dan menjaga kualitas air. Jika sudah 8 minggu, dapat memberikan pakan berupa tepung dan kadar protein 30% untuk menambah nutrisi pada pakan biasa dengan mencampur dengan produk NASA dosis 2-5 kg. 3. Benih ikan. Pemilihan benih. Pemilihan benih ikan bandeng harus dilakukan dengan cermat. Benih yang tidak berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Tentu saja ini akan mengecewakan. Untuk memilih benih ikan, perhatikan beberapa hal di bawah ini. 1. Pastikan benih yang dibeli adalah benih ikan bandeng air tawar. 2. Pastikan benih tidak cacat. Periksa tubuh benih. Paling tidak, belilah benih pada penjual. 3. Yang sudah dikenal, memiliki reputasi yang baik. 4. Perhatikan gerakan benih. Benih berkualitas memiliki bergerak dengan aktif. 5. Benih harus sehat. Benih harus bebas penyakit. 6. Ukuran ideal benih 2,5 hingga 5 cm. 4. Penebaran benih di kolam. Sama halnya dengan penebaran benih ikan jenis lain. Sebelum dimasukkan ke dalam kolam, sebaiknya benih transit dahulu. Tempatkan benih pada bak atau wadah plastik. Pastikan kondisi kolam telah siap menampung benih. Jika benih telah siap dipindahkan ke kolam, segera pindahkan dan perhatikan kondisi benih di dalam kolam. Penting untuk diamati apakah benih stres ketika di dalam kolam. Oke, saya akan melanjutkan materi yang kelima, perawatan dan pemeliharaan. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan budidaya. Oleh sebab itu, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu pemberian pakan. Jumlah pakan yang diberikan harus sesuai dengan jumlah ikan dan ukuran tubuhnya. Jumlah pakan yang terlampau sedikit akan membuat pertumbuhan ikan tidak optimal. Namun sebaliknya, jika pakan diberikan terlalu banyak, maka terjadi pemborosan dan dapat menimbulkan penyakit, karena sisa makan akan membusuk di dalam air kolam. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Ketika benih baru dimasukkan, biarkan benih ikan memakan plankton yang ada di kolam. Kedua, pelet halus baru diberikan ketika usia benih dalam kolam telah 7 hari. 3. Pakan diberikan 2 kali sehari, setiap pagi dan sore hari. 4. Jika ukuran benih telah mencapai 7,5 sampai 10 cm, pelet atau pur dapat diberikan tanpa perlu dihaluskan. Dosis pakan pada tahap awal adalah dari bobot ikan. Selanjutnya, tahap hingga mencapai 15% bobot ikan ketika ikan telah dewasa. Yang kedua, air kolam. Kualitas air kolam sangat berpengaruh terhadap kesehatan ikan. Lebih lanjut, berpengaruh pada pertumbuhan ikan. Air kolam yang baik adalah yang cukup mengandung oksigen dan tidak kotor. Air kolam yang berkualitas buruk dapat mengakibatkan ikan menjadi sakit dan berujung kematian. Ini akan membuat pekerjaan yang telah dipersiapkan cukup lama menjadi sia-sia. Kegagalan berternak ikan bandeng sama artinya dengan harus menanggung kerugian materi. Oleh sebab itu, diperhatikan juga. 1. Periksa setiap hari salur air masuk dan keluar. Pastikan salur lancar. 2. Jika diperlukan,
buat kincir air di kolam supaya kadar oksigen lebih terjamin. 3. Perhatikan ketinggian air. Jangan sampai kurang atau lebih, khususnya pada musim hujan. Jangan sampai air meluap melewati dinding kolam. Sedangkan pada musim kemarau juga jangan sampai air kurang dari semestinya. Selanjutnya yang keenam, pemanenan atau panen. Biasanya setelah 4 bulan dipelihara, ikan bandeng telah dapat dipanen. Namun sebelum dipanen, pastikan ukuran tubuh ikan telah mencukupi. Untuk memenuhi ikan, sebelumnya kurangi jumlah air kolam dan tangkap dengan menggunakan jaring. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.